selanjutnya kami selaku MC akan menyerahkan jalannya acara pada pimpinan sidang, yaitu Muhammad Muhammad Faris Akrom. Kepada Muhammad Faris Akrom, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Jaringan semuanya terganggu. Tes. Wewenang kakak karena kami sudah menyerahkannya kepada kakak. Oke, baik. Akan saya mulai ya. Sebelum sidang dilakukan, saya akan membacakan tata tertib rapat tahunan anggota Himpunan Mahasiswa Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta pada periode 2021-2022. Pasal 1, status dan tempat rapat. 1. Rapat tahunan anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang dipegang oleh Himpunan Mahasiswa Seni Rupa UMJ. 2. Rapat tahunan anggota diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 melalui via Zoom meeting. Ketiga, rapat tahunan anggota untuknya disebut sidang RTA merupakan penetapan pengesahan keputusan Hima Seni Rupa serta serah terima jabatan kepengurusan Hima Seni Rupa periode 2020-2021 kepada Hima Seni Rupa 2022. 4. Presidium Sidang Kepengurusan Hima periode 2020-2021 dan calon kepengurusan Hima periode 2021-2022 untuk selanjutnya disebut komponen pelaksanaan rapat tahunan anggota. 1. Rapat tahunan anggota tahun 2021 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh warga Prodi Seni Rupa UNJ dengan ketentuan 75% mahasiswa aktif dan 25% dosen dari keseluruhan warga seni rupa UNJ. Seluruh komponen pelaksanaan rapat tahunan anggota, pengunjung atau peserta rapat.
1. Rapat tahunan anggota 2021 dihadiri oleh Ketua Prodi beserta dosen pendidikan seni rupa UNJ, mahasiswa aktif seni rupa UNJ, kepengurusan HIMA periode 2020-2021, dan calon kepengurusan HIMA periode 2021-2020. Yang pertama, pengunjung rapat berkewajiban ikut serta melancarkan jalannya rapat dengan cara melaksanakan tata tertib dan tata susila baik di dalam maupun di luar rapat. Seluruh pengunjung rapat berhak mengajukan saran, usul, dan pertanyaan serta mengeluarkan pandangan dalam rapat dalam waktu yang sudah ditentukan dari pokok permasalahan. Pasal 4. Kewajiban dan hak pimpinan rapat. 1. Pimpinan rapat berkewajiban mengatur, mengarahkan, dan mengusahakan agar rapat berjalan lancar dan tertib sesuai dengan jiwa dan semangat kekeluargaan serta dalam kondisi musyawarah dan mufakat. 2. Mengambil tindakan pengamatan terhadap peserta yang tidak mengindahkan tata tertib rapat. Pasal 5. Keputusan-keputusan. 1. Keputusan rapat anggota dinyatakan sah berdasarkan musyawarah dan mufakat anggota yang hadir. Pasal 6. Lain-lain dan penutup. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan oleh pimpinan rapat atas dasar persetujuan anggota. Aturan ketuk palu dan kondisi-kondisi lain. 1 kali ketukan, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. 2. Mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara. Memberikan peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Men-skors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktu tidak terlalu lama, sehingga peserta sidang tidak terlalu meninggalkan tempat sidang. Mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. 2 kali ketukan untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama. Misalnya istirahat, lobbying, sembayang, dan makan. Skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobbying ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. 3 kali ketukan, membuka atau menutup sidang secara resmi. Kemudian mengesahkan keputusan final atau akhir hasil sidang. Berikut adalah tata tertib rapat tahunan anggota periode 2021-2022. Kemudian dilanjutkan untuk laporan akhir program kerja HIMA dari periode 2020-2021. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya membacakan laporan pertanggungjawaban dari himpunan periode 2020-2021, saya masih menunggu ketua sebelumnya, yaitu Fauzi Ma'arif. Apakah diizinkan untuk menunggu sebentar pimpinan sidang? Dilanjut saja, lanjut. Nah, ini udah hadir. Fauzi. Udah Fauzi Ma'arif, dipersilakan.
Baik, diberikan waktu 1 menit, Mutma. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Kepada Saudari Mutma, Ya, ada baiknya kita untuk melanjutkan saja untuk mempersingkat waktu. ya, kepada Fauzi Marif dipersilakan untuk membacakan suratnya. Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzi Marif dengan jabatan sebagai Ketua HIMA periode 2020-2021 dengan NIM 120 6618 menyatakan telah nonaktif sejak 11 Mei 2020 hingga 25 Oktober 2020 karena kondisi ekonomi yang mendesak sehingga saya harus fokus bekerja secara penuh atau penuh waktu. Menimbang hal di atas, dengan ini saya menyatakan per tanggal 26 Oktober 2020 untuk mengundurkan diri dari jabatan saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa periode tahun 2020 per 2021. Serta dengan mempertimbangkan keputusan bersama dari seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa periode 2020-2021 menyatakan bahwa kursi kepemimpinan dilimpahkan kepada Wakil Ketua Hima Prodi Pendidikan Seni Rupa yaitu Saudari Mutmainah Ridwan Aziz. Dengan keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat penggantian kursi kepimpinan dalam pengurusan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Fauzi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban dari HIMA periode 2020-2021. Baik, pertama-tama saya akan membacakan struktur organisasi dari HIMA Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta periode 2020 hingga 2021. Yang pertama, setelah Fauzi mengundurkan diri pada tanggal 26 Oktober, maka terjadi perubahan struktur organisasi, yaitu di sini saya berganti menjadi ketua.
Selanjutnya, pada sekretaris ada Eleonora Maria Graciela, yang dibantu oleh Biro Kestari, yaitu Mutiara Astariani dan Adinda Galuh Dania. Selanjutnya untuk bendahara umum ada Eureka Ben Alexis dan bendahara internal Anissa Nabila. Selanjutnya untuk humas ada Nisa Wiranti dan Piers Jonathan Salim, yang dibantu oleh Kominfo yaitu Muhammad Khairul Alfizain dan Mita Pramesti. Untuk publikasi dan dokumentasi ada Afif Adil Teddy Kurniawan, Ramadan Saiful Fatih, dan Titan Armi Maulina. Untuk logistik ada Rizky Ade Putra, Abdullah Al-Hawari, Muhammad Irfan Effendi, Ahmad Pasea Fantino, dan Putra Tri Kurnianto. Untuk advokasi ada Yasmin Nur Fadila, Dwi Nur Halimah, dan Sheila Febriani. Terakhir untuk kaderisasi ada Rekta Bayu, Ahmad Khairul Rizal, Naura Arayan, Lulu Zakiah, dan Raden Roro Suharni. Untuk studio, bagian lukis penanggung jawabnya yaitu Muhammad Irfan Effendi. Studio desain ada Ahmad Pasea Fantino. Studio keramik ada Lulu Zakiah, Naura Arayan, Zakir. Bentar, mohon maaf ada gangguan. Nah, untuk keramik ada Lulu Zakiah, Naura Arayan Zakira, dan Muhammad Irfan Effendi. Selanjutnya untuk studio tekstil ada Ramadan Saiful Fatih, Adinda Galuh Dania, dan Piers Jonathan Salim. Eleonora Maria Graciela. Untuk street art ada Raden Roro Suharni, Putra Tri Kurnianto, Rizky Ade Putra. Selanjutnya yang terakhir ada performance art yaitu Narpati Kusuma Yuda. Baik, untuk timeline kegiatan HIMA sendiri, di sini kami menjabat dari awal periode 2 minggu setelah kami menjabat, mengikuti surat edaran rektor, kami harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020 pemerintah meresmikan PSBB yang pertama. Setelah itu kami baru mampu melaksanakan proker pertama kami yaitu di tanggal 18 April 2020. Kemudian pada tanggal 2 kepada saya yaitu Mutmainah Ridwan Aziz. Lalu untuk proker terakhir sebagai proker penutup kami mengadakan re-UNR pada tanggal 20 Desember 2020. Dan akhirnya pada akhir Januari dan hingga Februari nanti itu adalah akhir periode kepemimpinan HIMA saya. Selama pergantian suasana yang sangat drastis, yang sangat mengganggu di himpunan kami, tapi tentu saja ini mengganggu semua faktor di kehidupan. Untuk HIMA sendiri terdapat 2 faktor utama, yaitu dari pandeminya sendiri dan pergantian kepemimpinan HIMA. Dari pandemi sendiri ini mempengaruhi kinerja sumber daya manusia yang ada di himpunan saya. Mulai dari PSBB dan kondisi keuangan seluruh SDM, semua menjadi faktor penghambat dari jalannya himpunan kami. Selanjutnya ada sistem pendanaan. Terdapat penurunan dana untuk biaya acara yang kami dapatkan. Besaran yang turun itu hampir 50%. Dari universitas sendiri, hal tersebut terjadi karena alokasi dana yang harus digunakan untuk penanggulangan COVID di Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk sistem pendanaan ini banyak terjadi perubahan dari himpunan sebelumnya, maka di sini kami banyak harus beradaptasi dengan sistem pendanaan baru dan peraturan kegiatan yang dari fakultas sendiri cukup berubah-ubah karena masih adaptasi juga. Selanjutnya untuk laporan kegiatan,
dari rencana awal kami, ada beberapa kegiatan yang terlaksanakan dan yang tidak terlaksanakan. Yang pertama yang terlaksanakan ada seni rupa, lalu ada challenge yaitu SR bagi-bagi rezeki, lalu ada PKKMB atau pengenalan kuliah untuk mahasiswa baru. Selanjutnya ada PKMP, pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi. Selanjutnya workshop dan rewind art. Untuk yang tidak terlaksanakan ada bulan, mohon maaf di sini ada penulisan, ada salah teknis dalam penulisan. Ada bulan buka puasa bersama, lalu Kartinian dan wisudaan. Tapi dapat dialihkan dengan post yang kami buat di Instagram untuk tetap melaksanakan merayakan Kartinian dan wisudaan pada semester 112 dan 113 kemarin. Untuk yang pertama, kami melaksanakan challenge atau SRUNJ bagi rezeki di tanggal 18 April hingga 2 Mei 2020. Berikut karya-karya yang dikumpulkan oleh partisipan. Selanjutnya ada seni rupa yang dilaksanakan pada bulan puasa dengan mengangkat tema cara bertahan hidup menjadi mahasiswa seni rupa dengan narasumber Bang Ami Zahrawan, alumni dari seni rupa. Acara ini juga menjadi sesi diskusi pada alumni-alumni yang mungkin sudah lama tidak mendapat kesempatan untuk mengobrol dengan mahasiswa aktif. Selanjutnya yang kedua ada PKKMB yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 18 September 2020 dengan Ketua Pelaksana Rekta Bayu Purwanto. PKKMB ini ditunjukkan kepada mahasiswa baru program studi pendidikan seni rupa sebagai sarana pembinaan awal dalam menghadapi dunia perkuliahan, baik dalam bidang akademi maupun organisasi. Tema dari PKKMB pada tahun itu adalah kartun atau common art of our tradition. Di sebelah kanan ada cuplikan, ada screenshot dari kegiatan yang dilaksanakan daring via Zoom. Ini merupakan kegiatan pengenalan dosen dan pengisian KRS yang dibantu oleh admin prodi kami, yaitu Pak Dudi. Selanjutnya di hari kedua, kami ada pengenalan komunitas dan penampilan tugas kelompok oleh mahasiswa baru. Kemudian untuk komunitas sendiri, kami mengundang Grafi Surwara, Studio Korolcu, terus masih banyak studio lain yang kami kenalkan ke mahasiswa baru. Selanjutnya ada PKMP, pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi. Ini adalah pertama kalinya pendidikan seni rupa mengadakan PKMP, karena kami merasa dalam acara PKKMB kami belum banyak ada sesi untuk bertemu dengan mahasiswa baru. Maka dari itu, kami setuju untuk melaksanakan PKMP ini yang diketuai oleh Lulu Zakia. Acara ini berlangsung dari tanggal 24, 30, dan 31 Oktober 2020. Tujuan dari PKMP ini adalah menghasilkan kader lembaga eksekutif atau legislatif di tingkat prodi, membangun motivasi dan kreativitas bagi mahasiswa, memberi pemahaman tentang organisasi kampus, serta untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan proker Hima yang akan dijalankan nanti. Tema dari kegiatan ini adalah pensil kertas. Selanjutnya ini adalah cuplikan dari kegiatan PKMP. Materi-materi yang disampaikan pada acara ini adalah pergerakan mahasiswa, kepemimpinan, public speaking, manajemen advokasi, pada hari terakhir kami mengundang mahasiswa aktif dari perwakilan setiap angkatan untuk melakukan kegiatan seni bareng dengan mahasiswa baru. Selanjutnya kami mengadakan workshop untuk mahasiswa baru. Di sini kami melaksanakan 3 plus rewind workshop performance art menjadi 4. Mohon maaf, di sini belum dituliskan. Workshop tie-dye dengan narasumber Ricky Sugianto dari Studio Kriya Tekstil dengan penanggung jawab Ramadan Saiful Pati pada tanggal 7 November 2020.
Selanjutnya ada workshop desain oleh Karesh Alif dengan penanggung jawab Ahmad Pase Apantino pada tanggal 8 November 2020. Selanjutnya ada workshop lukis dengan narasumber atau materi tutur Arif Wicaksono, mahasiswa seni rupa angkatan 2017 dengan penanggung jawab Muhammad Irfan Effendi. Yang terakhir ada workshop Rewind Art yang dilaksanakan selama 2 hari dengan penanggung jawab Narpati Kusuma Yuda. Berikut cuplikan dari kegiatan workshop yang dilaksanakan via Zoom ataupun Gmeet. Untuk workshop ini sedikit terkendala karena pada saat ini mahasiswa baru dari seluruh angkatan hanya 1 yang mendapatkan bantuan kuota, maka agak sulit mulai dari bahan dan penyampaian materi dan juga dari kondisi mahasiswa baru angkatan 2020-nya tersendiri. Selanjutnya, acara yang terakhir hima kami yaitu Rewind Art yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 Desember 2020. Ini adalah acara pertama yang diketuai oleh mahasiswa dari angkatan 2019, yaitu Aditya Febrianto, namun tentu saja tetap dipandu oleh Narpati Kusuma Yuda, di sini berlaku sebagai wakil ketua. Festival Performance Art ini diselenggarakan dengan upaya mengenalkan kepada masyarakat umum, seniman, dan mahasiswa pendidikan seni rupa, khususnya performance art, dan diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan tema kegiatannya, yaitu hibat dan rencana. Bentuk kegiatan dari Rewind Art ini ada 4 kegiatan. Yang pertama ada kuliah umum, performance art festival, lalu performance art screening video, dan yang terakhir ada artist talk. Untuk kuliah umum tersendiri, mengangkat tema Transit Station Event yang disampaikan oleh pemateri yang bernama Dahmar I. Glaunitzer Smith yang berasal dari Jerman. Berikut adalah cuplikan dari Rewind Art yang dilaksanakan pada 19 hingga 20 Desember 2020 kemarin. Selanjutnya ada laporan divisi. Yang pertama dari sekretaris, Eleonora Maria Gracilia sebagai sekretaris mempunyai job desk yaitu mengerjakan urusan administrasi program kerja hima seperti surat menyurat, proposal, ataupun laporan, rencana, dan laporan kegiatan. Selain mengerjakan tugas berkala, membuat notulensi agenda atau rapat, dan membuat rekapitulasi surat masuk dan keluar dan pengarsipan. Selanjutnya untuk Mutiara Asta Adriani dan Adinda Galuh sebagai biro kesekretariatan melakukan fungsinya sebagai sekretaris pelaksana berjenis event atau di luar program kerja hima seperti event pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi atau biasa disebut PKMP. Berikut adalah surat masuk dan keluar yang diarsip oleh sekretaris kami. Selanjutnya dari bendahara. Bendahara umum ada Eureka Benalexis dan untuk bendahara internal ada Nisa Nabila. Untuk pendanaan yang diberi oleh fakultas sendiri mendapat potongan hampir 50% yang sebelumnya berjumlah 12 juta, namun dipotong hingga menjadi 7.200.000 rupiah. Untuk pemasukan dana ini pun berkala, tidak langsung diberikan, dan untuk pengeluarannya, untuk PKKMP yang di bawah ini digunakan sebagai untuk Zoom sejumlah 260.000, lalu untuk PKKMB di sini pengeluaran sebesar 1.500.000, untuk hadiah peserta terbaik, hadiah mentor terbaik, sertifikat Zoom, dan biaya yang digunakan saat kami rapat offline, karena pada saat itu fakultas masih mengizinkan kami untuk rapat offline dengan minimal orang yang sudah ditentukan. Selanjutnya kami mengadakan challenge yang menghabiskan biaya sekitar 1.750.000. Selanjutnya untuk logistik sendiri,
banyak mengeluarkan biaya karena pada sebelumnya, pada Januari 2020 kami mendapat musibah di Prodi yaitu banjir yang mengakibatkan banyak barang-barang dari Prodi yang harus diperbaiki. Untuk totalnya sendiri dari logistik mengeluarkan sebesar 1.904.000. Untuk workshop, terdapat 3 workshop dengan total sekitar 786.000. Lalu jika ditotalkan dari seluruh kegiatan, maka berjumlah 6.200.000. Jika diselisihkan antara pemasukan dan pengeluaran, yaitu 7.200.000 dikurang 6.200.000, masih ada sisa 1 juta yang kami persiapkan untuk persiapan hima yang selanjutnya, ataupun jika dari hima kami mengadakan acara setelah kami sertijab, karena masih banyak acara yang belum terselenggarakan. Untuk Humas, Kominfo, dan Publikasi dan Dokumentasi, informasi atau kerjasama yang telah dibagikan diantaranya: 1. Bersama Pedami Lawan Corona bersama FK FBS UNJ 2019 pada tanggal 3 Mei 2020. Mohon maaf ada salah penulisan. Selanjutnya ada Geber Lawan COVID-19 bersama BEM se-UNJ 16 Mei 2020. Selanjutnya ada SR UNJ Bagi-Bagi Rezeki pada tanggal 18 April 2020. Diskusi Senin Rupa pada tanggal 17 Mei 2020. Lalu ada dialog kandidat calon ketua PKKM FBS 2020 bersama BEM FBS pada tanggal 21 Juni 2020. Lalu ada jadwal kegiatan PKM bersama BEM FBS UNJ pada tanggal 9 Juli 2020. Informasi wisuda semester 112 pada tanggal 1 Agustus 2020. Lalu pameran tugas akhir identitas pada tanggal 2 Agustus 2020. Ekonomis Art UNR Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 11 September 2020. Selanjutnya PKKMB Senin Rupa 2020 mulai tanggal 17 hingga 18 September 2020. Lalu Pasar Seni ITB 2020 dengan acara Bulgogi yaitu pada tanggal 30 September. Selanjutnya ada Spartan FBS 2020 bersama BEM FBS UNJ pada tanggal 21 Oktober. Loko Karya Klinik Riset Desain bersama Prodi Pendidikan Seni Rupa pada tanggal 23 Oktober. Open House Legislatif 2020 bersama BPM FBS UNJ pada tanggal 28 Oktober. Selanjutnya ada yang terakhir PKMP Pendidikan Seni Rupa 2020 oleh Hima Seni Rupa 2020 mulai tanggal 30 hingga 31 Oktober. Selanjutnya untuk logistik dengan anggota Abdullah Al-Hari, Muhammad Irfan Effendi, Ahmad Tasya Akantino, dan Putra Trikurnianto yang memiliki koordinator Rizky Ade Putra. Memiliki 3 kegiatan, yaitu yang pertama bersih-bersih gedung jurusan sudah terlaksana dengan upaya menghimpun mahasiswa aktif terutama angkatan 2018 dan 2019 untuk bersih-bersih. Hambatan pada kegiatan ini adalah beberapa mahasiswa berhalangan hadir yang dikarenakan karena adanya PSBB. Selanjutnya ada penyediaan peminjaman barang dengan upaya menyediakan alat dan barang untuk kebutuhan mahasiswa aktif. Sudah terlaksana, hambatannya beberapa staf sulit dihubungi. Selanjutnya yang terakhir ada perawatan dan perbaruan alat-alat. Sudah terlaksana dengan upaya melakukan servis dan pembelian alat dan bahan. Dengan hambatan banjir yang terjadi sebelum pengurusan hima cukup banyak merusak inventaris logistik. Keterbatasan akses berkendara koordinator logistik sangat berpengaruh pada proses ini. Selanjutnya pada divisi edukasi terdapat 5 kegiatan, 3 sudah terlaksana dan 2 tidak terlaksana. Yang pertama adalah pendataan mahasiswa baru dan verifikasi ulang dengan keterangan data mahasiswa baru dan verifikasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pendataan kuota bantuan pemerintah pada semester 113 dengan keterangan masih ada beberapa mahasiswa yang belum bisa mendapatkan bantuan hingga saat ini. Selanjutnya ada pendataan bantuan UKT semester 113 tetap masih ada beberapa yang belum bisa mendapatkan bantuan. Selanjutnya yang tidak terlaksana yaitu proker dari advokasi sendiri, itu dari SR untuk SR. Keterangannya di sini jelaskan bahwa adanya kebijakan work from home serta kondisi finansial warga seni rupa setelah pandemi. Selanjutnya ada kegiatan malam tanya yang tidak terlaksana. Selanjutnya untuk kaderisasi
Di sini ada 2 acara yang sudah terlaksana, yaitu PKKMB dengan tema kartun pada tanggal 13, lalu 17 hingga 18 September. Kendala yang terjadi selama PKKMB ini adalah pandemi yang menyebabkan acara harus dilaksanakan secara online dan juga banyak terjadi miskomunikasi selama acara berlangsung. Selanjutnya, untuk acara pensil PKKMB dengan tema pensil kertas sudah terlaksana pada tanggal 30 hingga 31 Oktober. Dengan kendala job desk yang kurang terkendali dan terorganisir di seluruh. Untuk studio lukis, untuk seluruh studio kami cukup mendapat kendala karena agak sulit dilaksanakan secara online, apalagi jika kita ingin merapikan studio yang berada di jurusan. Untuk studio lukis sendiri berhasil mengadakan kegiatan workshop yang penanggung jawab Fase Avantino melaksanakan kegiatan workshop desain secara daring untuk mahasiswa baru pada tanggal 8 November 2020. Selanjutnya untuk studio keramik yang diketuai oleh Lulu Zakia, Naura Aryan Zakira, dan Muhammad Irfan Effendi melaksanakan kegiatan bersih-bersih untuk merapikan ruang 104, yaitu ruang keramik. Selanjutnya untuk studio tekstil yang diketuai oleh Ramadan Saiful Fatih, Adinda Galuh, Dania, dan Pierce Jonathan Salim, melaksanakan kegiatan workshop tie-dye dengan narasumber Riki Sugianto secara daring pada tanggal 7 November 2020. Untuk studio patung sendiri, bekerja sama dengan studio keramik untuk membersihkan ruangan 104 dan juga mencatat inventaris yang ada di jurusan. Selanjutnya untuk street art sendiri tidak terlaksanakan karena peraturan PSBB yang tidak memungkinkan untuk mahasiswa melaksanakan kegiatan street art yang harus di jalanan. Yang terakhir ada performance art. Dari performance art sendiri yang diketuai oleh Narpati Kusuma Yuda mampu melaksanakan performance art dengan narasumber Mas Ridwan Raurau, lalu Rewind Art Festival. Untuk laporan pertanggungjawaban tertulis yang berisikan rincian kegiatan, penjelasan job desk, evaluasi, dan lampiran lainnya akan diberikan kepada Hima yang selanjutnya akan diberikan pada saat serah terima jabatan nanti. Semoga dapat digunakan sebagai pedoman ataupun pegangan dalam mempersiapkan proker yang lebih baik pada periode mendatang. Cukup sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Mutma. Kita melanjutkan pada bagian penyampaian visi misi dari Paslon Hima. Kepada Paslon Hima, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paslon 1 sekali lagi ada dan terima kasih. Saya sebagai calon ketua dari Paslon 1 Sultan Nabian. Dan saya calon wakil ketua Mila. Bisa. Dan kami memiliki visi yaitu membangun berupa universitas dan wisata yang aktif kreatif masyarakat
menyampaikan visinya. Maaf, pimpinan sidang, atas suara kami dengar. Suara kami terdengar? Cek. Terdengar. Iya. Maaf ada kendala jaringan. Baik. Kami ulangi. Ya, sidang yang dilanjutkan pada... Oh, udah. Baik, kami ulangi. Gak ada suaranya ya. Halo. Mengingatkan kembali kepada paslon untuk menyampaikan visi misinya baik, akan diberikan waktu sebentar untuk mengatasi kesalahan teknis selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami sudah terdengar? Sudah? Ya, sudah terdengar. Tadi hilang tadi. Maaf Ibu. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Abian sebagai Ketua dari Paslon 1. Saya Dining Kamila sebagai wakil. Di sini kami memiliki visi, yaitu membangun Hima Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta yang aktif, kreatif, dan inovatif, berlandaskan aspirasi masyarakat pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kami memiliki misi. Yang pertama, menerapkan rasa kekeluargaan masyarakat pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta melalui kegiatan Hima. Yang kedua, menjadikan Hima Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta sebagai wadah aspirasi mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta.
Kemudian yang ketiga, memfasilitasi kegiatan berkreativitas mahasiswa pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta. Yang keempat, menjadikan arsip sebagai acuan dan rekaman kegiatan Hima Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kelima, mempublikasikan pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta melalui program kerja Hima Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, untuk paslon 2 dipersilakan untuk menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amana Nur Afifah dari Seni Rupa Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Justiawan. Saya sebagai calon Wakil Ketua Hima Seni Rupa Angkatan 2019. Baik, kami akan membacakan visi misi paslon 2 Ketua Hima 2021-2022. Visi, menjadikan Hima Seni Rupa yang menampung aspirasi mahasiswa seni rupa guna membangun mahasiswa yang aktif, komunikatif, dan kreatif. Dan kami memiliki visi yang pertama, mempererat rasa kekeluargaan dari setiap mahasiswa seni rupa. Maaf sekali lagi, mempererat rasa kekeluargaan dengan mengadakan program-program dari Hima Seni Rupa yang bermanfaat dan kreatif. Kedua, meningkatkan komunikasi dan relasi dari dalam prodi dan luar prodi. Yang ketiga, menjadikan jurusan seni rupa menjadi tempat yang nyaman bagi mahasiswa aktif untuk mengasah potensi dan berkarya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dari setiap studio seni di Hima Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Sekian visi misi kami dari paslon nomor 2. Baik, kita akan memasuki pada bagian sesi debat seputar visi dan misi dari masing-masing paslon. Kepada para audiens, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya yang nanti akan dijawab oleh masing-masing paslon. Pada audiens, dipersilakan. Suaranya di sini. Pada para audiens, dipersilakan untuk bertanya. Diberikan dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bisma dari angkatan 2015. Mau menanyakan satu hal. Dalam kondisi pandemi seperti ini, PSBB dan jarangnya tatap muka dari setiap mahasiswa yang ada di Seni Rupa UNJ, saya mau menanyakan kepada para paslon, bagaimana cara kalian untuk mengaktifkan kembali komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok aktif yang ada di SRWNJ ini dengan kondisi seperti ini yang jarang tatap muka. Itu salah satu pertanyaan.
Baik, dipersilakan untuk masing-masing paslon untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Bisma. Paslon 2 ingin menjawab. Pertanyaannya kan bagaimana cara mengaktifkan kembali aktifnya kegiatan mahasiswa seni rupa di pandemi. Dari visi misi paslon 2 tersebut, pada poin keempat adalah meningkatkan produktivitas dari setiap studio seni di Hima Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Jadi ketika Hima Seni Rupa Paslon 2 sebagai ketua dan wakil, kami akan membuat program kerja seperti workshop di setiap studio seni rupa. Tidak hanya workshop, tetapi kami juga akan mengadakan beberapa acara juga seperti lomba atau danusan. Oke, maaf diulangi untuk pertanyaan dari Bang Bisma. Bagaimana cara mengaktifkan kembali kelompok atau komunitas yang ada di seni rupa UNJ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan sebagai wakil ingin menambahkan untuk mengaktifkan komunitas-komunitas yang ada di UNJ seperti divisi-divisi studio seni karena terhalang jarak, jadi kami bisa membuat program-program seperti webinar atau workshop jarak jauh seperti itu. Dan atau juga kita bisa mengaktifkan seperti setiap divisi membuat konten. Jadi setiap divisi tetap produktif walaupun mungkin sedikit atau tidak ada orang yang bisa hadir ke jurusan seperti biasa. Jadi produktivitas tetap ada dan terlihat bahwa dari divisi itu tuh aktif dan juga ilmu tetap bisa dibagikan walaupun terhalang jarak. Dan kita juga bisa memanfaatkan platform-platform seperti Google Meet atau Zoom. Terima kasih. Sekian dari jawaban paslon 2. Baik, dari paslon 1 izin menjawab. Kalau dari kami, bagaimana untuk mengaktifkan komunitas dan juga kelompok-kelompok yang ada di seni rupa di masa pandemi seperti ini. Pertama-tama yang perlu kita sadari, di masa pandemi seperti ini, kita sulit untuk bertatap muka. Jadi, sangat minim kemungkinan untuk kita mengadakan pertemuan. Dengan itu, kami akan menggunakan teknologi dan juga komunikasi berupa Zoom, Google Meet, dan lain-lain untuk mengembalikan lagi keaktifan dari kelompok-kelompok dan juga komunitas-komunitas yang ada di seni rupa. Kami juga berniat ingin mengadakan pameran virtual seperti yang sudah banyak ada di banyak kampus untuk mengaktifkan kembali kelompok-kelompok di masa pandemi seperti ini. Dan hasil-hasil dari proker tersebut nantinya akan aktif dipublikasikan dalam media yang dimiliki oleh Hima Seni Rupa, yaitu Instagram dan juga YouTube. Sehingga kegiatan tersebut dapat dijangkau baik dari segi internal dari Prodi Pendidikan Seni Rupa itu sendiri maupun eksternal. Selain itu, kita tidak lupa mengajak mahasiswa baru agar tetap terjadinya regenerasi dan minat akan kelompok atau komunitas tersebut akan tetap aktif dan ada. Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 1 dan paslon 2.
Kemudian saya akan memberikan kesempatan kembali untuk para audiens untuk mengajukan pertanyaan atau menyanggah dari hasil jawaban dari masing-masing paslon. Pada audiens dipersilahkan. Ada di komentar, kata Bang Bisma ada di komentar di chat Zoom. Terima kasih. Baik, dari masing-masing paslon bisa lihat di kolom komentar. Ini merupakan sanggahan dari Bisma, Saudara Bisma. Baik, paslon 1 izin menjawab terkait pertanyaan yang ada di kolom komentar. Menurut kami, apabila ditinjau efektif atau tidak, menurut kami kurang efektif apabila dibandingkan dengan pertemuan langsung. Namun, kita tidak memiliki pilihan lain karena kondisi yang pandemi sekarang ini. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan apa yang bisa kita pakai, seperti media-media elektronik tadi, dan juga bagaimana cara penyampaian kita. Nantinya, kita memiliki niat untuk memasukkan angkatan 2020 ke dalam keanggotaan kita agar regenerasi itu tidak terputus. Dan untuk angkatan di atas kami, komunitas-komunitas yang telah terbentuk, kami akan mengadakan proker-proker seperti yang tadi telah kami jelaskan. Kami akan mengadakan proker-proker untuk mengaktifkan kembali komunitas-komunitas dan juga kelompok-kelompok yang ada di seni rupa. Jika ditinjau efektif atau tidak, mungkin kurang efektif apabila dibandingkan dengan bertemu langsung. Namun kami yakin akan dapat tetap efektif apabila penggunaan media dan juga cara penyampaian kami itu maksimal. Terima kasih. Kasih contoh. Dan dari penyampaian ini, misalnya kita bisa memilih dari orang yang menyampaikannya, kita bisa memilih orang-orang yang bisa menyampaikannya dengan baik, sehingga para calon-calon audiens akan tertarik. Kemudian juga kita bisa memilih media yang cukup mudah, sehingga dapat mencakup banyak orang agar kegiatan tersebut tetap aktif dengan baik. Terima kasih. Baik, paslon 02 akan menjawab. Sebentar. Pertanyaan lagi dari Bang Bisma adalah, karena terhalang dengan jarak ini, apakah cara yang kalian ajukan ini, apa kalian yakin akan efektif? Kalau ya, apa yang kalian bisa janjikan kepada para mahasiswa atau kelompok aktif ini? Kami yakin akan aktif, dikarenakan ketika angkatan 2019 ini menjabat menjadi HIMA 2021, kami akan mengaktifkan semua studio seni, seperti studio grafis, studio keramik, studio lukis, dan lain-lain. Dan kami juga akan membuat program kerja setiap bulan di beberapa studio tersebut, seperti workshop, sosialisasi, bahkan adanya acara seperti perlombaan juga. Seperti itu. Sekian jawaban dari paslon 02. Baik, terima kasih atas jawaban dari masing-masing paslon. Kemudian dipersilakan untuk
melontarkan satu pertanyaan lagi dari audiens kepada masing-masing paslon. Masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Putra dari Angkatan 2018. Sebelumnya saya ingin bertanya dari visi misi tadi paslon nomor urut 2 yang sempat saya lihat itu mengenai tadi kan sempat ada kata-kata yang sempat saya lihat yaitu memberikan kenyamanan ya. Memberi kenyamanan paslon nomor urut 2 coba. Kenyamanan mahasiswa untuk berkarya ya. Nah, itu saya ingin bertanya dong. Itu langkah apa yang kalian lakukan buat memberikan kenyamanan dalam berkarya mahasiswa seni rupa itu sendiri? Dan mungkin bisa dijelaskan juga secara saat ini kan kondisi daring nih. Bisa juga secara daring ataupun secara offline nih yang kalian ingin lakukan gitu, memberikan kenyamanannya. Terima kasih. Baik, untuk maksudnya memberikan kenyamanannya itu tersendiri, maksudnya kita melihat bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, tapi beberapa mahasiswa masih membutuhkan fasilitas dan akses untuk menyelesaikan karya-karyanya di jurusan. Jadi dari paslon 2 ingin meningkatkan kenyamanan, maksudnya dari segi tata ruang dan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga kita masih bisa melayani mahasiswa-mahasiswa aktif yang masih memiliki keperluan untuk berkarya atau menyelesaikan semua keperluan yang ada di jurusan. Gitu. Ingin menambahkan? Silakan. Ini kan ketika online ya, bagaimana caranya memberi kenyamanan untuk fasilitas ketika online. Ketika online, untuk proker hima yang akan kami jabat, itu akan mengadakan acara atau mengadakan workshop seperti itu. Jika masih dalam kondisi daring atau online ini, kami akan mengajukan untuk permintaan kuota kepada fakultas, yaitu dengan membuat proposal kepada fakultas. Lalu jika akan berubah menjadi offline, kami akan mengubah beberapa studio atau fasilitas-fasilitas yang ada di kampus yang tadinya rusak atau hilang, kami akan perbarui. Dan untuk dananya, sebagai perbarui, kami akan mengajukan proposal juga kepada fakultas. Sekian jawaban dari paslon 02. Terima kasih atas jawabannya, paslon 2. Kemudian kita akan melanjutkan pada bagian debat antar paslon. Dipersilakan untuk masing-masing paslon untuk melontarkan pertanyaan dari seputar visi misi yang kalian buat. Baik, dari paslon 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada paslon 1. Untuk misi poin ke-4, menjadikan arsip sebagai acuan dan rekaman kegiatan hima pendidikan seni rupa UNJ. Bisa dijelaskan maksud dari arsip tersebut seperti apa dan bisa dicontohkan seperti apa? Terima kasih. Baik,
izin menanggapi dari paslon 1. Untuk arsip ini, menjadikan arsip sebagai acuan dan rekaman. Kenapa acuan dan rekaman? Karena menurut kami acuan berlandaskan dengan arsip yang sudah ada turun-temurun dari senior-senior sebelumnya, dari angkatan-angkatan sebelumnya. Hal tersebut menjadi acuan kami dalam menjalankan program kerja. Kemudian menjadi rekaman, rekaman ini menjadi arsip yang akan kita laksanakan di angkatan kita. Menjadikan rekaman yang nantinya akan turun lagi ke angkatan-angkatan setelahnya sebagai acuan arsip lagi. Kemudian bentuk dari arsipnya bisa melalui foto dari kegiatan-kegiatan, bisa melalui video yang nantinya juga foto dan video tersebut di-upload di media sosial milik Hima, diantaranya YouTube dan juga Instagram. Dan dari kami berniat akan mengadakan salah satu program kerja yaitu podcast. Menurut kami di seni rupa ini banyak diskusi-diskusi yang sebenarnya berisi banyak materi dan juga banyak pengetahuan. Namun diskusi tersebut akhirnya hilang begitu saja karena tidak ada rekamannya. Nah, podcast ini diharapkan dapat menjadi salah satu arsip untuk rekaman suara itu. Dan nantinya juga menjadi media publikasi yang baru dari SR kepada anggota SR sendiri dan juga khalayak luar. Atau secara sederhana, arsip ini dapat kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran dalam mengoreksi diri kita sendiri atau Hima Seni Rupa itu sendiri agar dapat menjadi lebih baik dan juga mempertahankan apa yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dari paslon 1. Dari paslon 1 juga diizinkan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 2 seputar visi misinya. Baik, kami dari paslon nomor urut 1 akan bertanya mengenai visi yang dimiliki oleh paslon nomor urut 2, yaitu mengenai memanfaatkan serta meningkatkan seluruh sumber daya yang ada pada Hima Seni Rupa. Sumber daya ini bisa mencakup sumber daya manusia ataupun fasilitas yang memang ada di seni rupa ini. Bagaimana kalian memaksimalkan sumber daya yang ada, sedangkan kondisi ini sedang online. Gedung prodi atau ya secara fisik mungkin akan digunakannya itu minim. Kemudian juga orang-orang atau sumber daya manusia yang ada sedikit lebih sulit dihubungi. Sehingga apa yang dapat kalian lakukan agar hal tersebut dapat terrealisasi. Terima kasih. Baik, izin menanggapi dari paslon 2. Memanfaatkan sumber daya yang ada di prodi. Pertama, dari kita sendiri. Kita sadar bahwa masih banyak mahasiswa aktif yang membutuhkan fasilitas di prodi. Maka dari itu, kita sebagai Hima yang aktif akan melayani mahasiswa aktif yang ada di prodi, tentu saja. Seperti merawat semua alat-alat dan sumber daya yang ada di prodi itu sendiri, serta meningkatkan. Dan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang kita miliki, walaupun jaraknya jauh dan kita masih bisa terhubung, dan kita yakin bahwa kita memiliki potensi, sehingga walaupun terhalang oleh jarak, kita masih bisa mengadakan proker-proker yang pasti akan bermanfaat, dan juga dengan ide-ide yang kreatif yang kita miliki dari sumber daya yang kita miliki juga, yakin bahwa proker itu pasti akan banyak orang yang antusias untuk mengikutinya. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup. Sekian dari paslon 2 jawaban. Terima kasih. Baik, apakah ada sanggahan dari paslon 1 mengenai jawaban dari paslon 2? Begitu pula sebaliknya. Baik, mohon izin pimpinan sidang, kami memiliki atau
pertanyaan terkait jawaban tadi. Kalau dari kami, karena kondisinya online dan yang dari tadi dibicarakan, salah satunya adalah tentang fasilitas yang ada di SR. Karena kondisinya online, menurut kami akan kurang efektif apabila terfokus pada fasilitas yang ada di SR. Karena yang nantinya menikmati hanya segelintir mahasiswa yang sempat datang ke SR dan menggunakan alat-alat tersebut atau fasilitas tersebut. Nah, untuk mahasiswa, mayoritas mahasiswa yang tetap melaksanakannya secara online, bagaimana cara memfasilitasi mereka? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari sanggahan paslon 01. Karena sistem online, kemungkinan fasilitas di jurusan pun minim untuk digunakan. Tetapi jika kita mengadakan suatu acara atau suatu program tertentu yang membutuhkan sebuah fasilitas, dan ketika peserta tidak memiliki fasilitas tersebut, peserta bisa meminjam fasilitas kepada jurusan, tetapi dengan syarat membuat surat perizinan untuk meminjam. Dan dalam surat tersebut tercatat bahwa dicantumkan bahwa tanggal berapa peminjaman dan tanggal berapa pengembalian. Begitu. Izin menambahkan, untuk fasilitas yang mahasiswa yang tidak bisa datang, melibatkan mereka dari jarak jauh, sehingga walaupun terhalang jarak, tapi kita mahasiswa seni masih bisa berkreasi dan aktif, serta juga bisa mengasah potensi-potensi mereka, gitu. Terima kasih. Dan ingin menambahkan juga, ketika proker yang mengadakan suatu acara, kita juga akan mempertimbangkan bagaimana caranya ketika peserta tersebut tidak terlalu sulit untuk melaksanakan acara tersebut. Sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih jawaban dari. Sebelum rapat kita tutup, saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk para audiens, jika masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, dipersilakan untuk para audiens. Ya, baik. Kak, saya izin bertanya. Ya, saya Syifa Altari dari Angkatan 2020 ingin menanyakan untuk paslon 1 dan paslon 2. Bagaimana sih cara agar nantinya kalian tidak hanya berpusat pada dalam seni rupa, namun turut memperhatikan dampak kepada masyarakat daripada setiap program kerja yang kalian jalankan nantinya. Karena dari yang saya perhatikan, divisi misi para paslon 1 dan 2 itu tidak melibatkan masyarakat. Ya, dipersilakan untuk paslon yang ingin menjawab. Saya dari paslon 1 di sini akan menjawab. Tadi dari Syifa menyampaikan bahwa dari visi misi kami tidak ada yang memiliki sangkut paut terhadap masyarakat atau eksternal dari pendidikan seni rupa. Nah, dari misi kami ada mempublikasikan pendidikan seni rupa Universitas Negeri Jakarta melalui program kerja Hima Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Mempublikasian ini dapat kita lakukan baik secara internal antara masyarakat seni rupa sendiri ataupun masyarakat luas. Nah, contohnya tadi dari pertama adalah podcast. Podcast itu bisa menambah hubungan
hubungan antara kita sesama mahasiswa pendidikan seni rupa, bahkan bagi kalangan di luar pendidikan seni rupa, terutama yang tertarik dalam dunia seni. Kemudian yang kedua, melalui lomba. Lomba bisa kita adakan yang mana memiliki atau mencakup baik dari internal maupun eksternal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk paslon 1. Baik, apakah paslon 2 ingin menanggapi? Ingin menanggapi. Untuk terlibatnya masyarakat di dalam terlibatnya masyarakat di dalam proker, seperti yang sudah dikatakan, visi misi dari paslon 01 akan mengadakan workshop, lomba, dan beberapa acara sosialisasi yang akan dipublikasi. Lalu biasanya kita menggunakan media YouTube, Instagram, bahkan jika acara berlangsung kita bisa menggunakan live atau pada aplikasi Google Meet dan Zoom. Terima kasih. Ya, baik. Mau menambahkan, jika terjadinya dalam kondisi seperti ini, apakah bisa meyakinkan masyarakat ikut serta kepada teman-teman semuanya, seperti itu? Mohon maaf untuk paslon 2 masih ke mute. Maaf. Bagaimana, sudah terdengar? Ya, baik Kak, sudah. Baik, ingin menjawab. Agar terlibatnya masyarakat di dalam program kerja Hima nanti, untuk terlibatnya ya, bagaimana caranya meyakinkan agar masyarakat terlibat. Jadi ketika proker sudah dilaksanakan dan dijalankan, dan ketika kita mengadakan suatu acara atau perlombaan, kita harus membuat promosi dan iklan yang bagaimana menarik masyarakat tersebut dan bagaimana membuat penasaran. Seperti acara Rewind kemarin, banyak masyarakat yang masih bingung seperti apakah rewind, apa maksud dari rewind, dan bagaimanakah rewind. Dari situ kita membuat sebuah acara yang dilangsungkan via Zoom meeting dan dilangsungkan juga di live YouTube. Maka dari situ masyarakat bisa bergabung. Sekian jawaban dari paslon 02. Baik, masih ada kesempatan 3 menit untuk audiens sebelum kita memasuki waktu jeda isoma. Baik, saya ingin berizin bertanya. Saya Akrom dari angkatan 2016. Untuk para paslon, seberapa yakinkah kalian untuk menjabat menjadi calon Hima ini? Beri persentasenya. Terima kasih. Baik, paslon 1 izin menanggapi. Kalau dari ini akan dijawab oleh masing-masing dari kami. Kalau dari saya pribadi, jujur saya sudah meminta izin kepada orang tua saya khususnya, dan kepada keluarga saya, juga saya telah mengkomunikasikannya kepada angkatan saya khususnya. Jadi, kalau dari saya, untuk saat ini, kesiapan saya adalah 100% untuk naik menjadi Ketua Hima. Dari saya, sama seperti Zul, saya sudah meminta izin terlebih dahulu pada keluarga saya, kemudian kepada teman-teman saya, dan insya Allah saya 100% dapat
menjabat sebagai Wakil Ketua Hima. Terima kasih. Baik, Paslon 02 akan menjawab. Dari saya yang sebagai calon ketua Hima 2021, saya 100% siap menjalankan dan saya yakin bahwa saya bisa menjalankan amanat sebagai ketua Hima 2021. Baik, saya dari selaku calon wakil ingin menanggapi kesiapan saya sebagai calon wakil ketua Hima. Saya yakin kesiapan saya saat ini 100%. Saya sudah minta izin kepada orang tua dan juga kepada teman-teman angkatan sekalian yang mempercayai saya sebagai calon wakil. Maka saya yakin insya Allah saya amanah menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Dan untuk kelancarannya sebagai calon ketua Hima, apabila menjabat, ketua Hima pun sangat butuh sekali dukungan dan dorongan dari teman-teman angkatan, bahkan dari keluarga Hima Seni Rupa, agar terjalannya amanat sebagai calon ketua Hima dan wakil ketua Hima Seni Rupa 2021. Baik, terima kasih. Sidang akan kita jeda sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu pukul 15:05. Yo. Ada suara. Saya dari wakil paslon nomor urut 1. Di sini saya insya Allah yakin akan siap untuk menggantikan calon ketua Hima tersebut. Apabila dari diri saya ternyata menjadi ketua masih membutuhkan pendamping, saya akan menarik wakil lagi untuk mendampingi saya sebagai ketua Hima. Terima kasih. Baik, izin menanggapi. Ketika ketua saya mengundurkan diri, maka saya siap 100% untuk menggantikan posisinya, karena itu merupakan satu tanggung jawab dari seorang wakil. Dan ketika saya menjadi ketua, maka saya akan menarik salah satu anggota saya yang menurut saya memiliki kinerja dan memiliki sikap tanggung jawab yang cocok untuk bekerja sama bersama saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah kalian akan mengambil keputusan untuk melengsarkan ketua jika ketua tidak capable lagi dalam menjalankan tugasnya, atau kalian akan mengusahakan untuk meningkatkan kualitas ketua kalian sendiri sebagai anggota? Apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Baik, di sini saya akan menjawab. Apabila pada pelaksanaannya terdapat kendala pada ketua, sebelum melakukan pencopotan jabatan, hal yang paling pertama yang dapat saya lakukan adalah berkomunikasi terlebih dahulu. Apabila untuk mengkaji masalah apa yang sedang dialami oleh ketua tersebut, sehingga sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami akan mengatasi masalah tersebut. Namun apabila dari proses tersebut tidak menemukan titik yang baik, maka mau tidak mau akan terjadi pencopotan. Terima kasih. Izin menanggapi dari paslon 2. Ketika ketua tidak lagi menjalani tanggung jawabnya dengan baik, maka langkah pertama
kami akan mencari tahu dulu apa titik masalahnya sehingga ia menjadi seperti itu. Dan kita akan coba membantunya untuk menyelesaikan masalahnya sehingga ia bisa lagi menjalani tugasnya dengan baik. Namun jika tidak memiliki titik cerah dari usaha yang telah dilakukan tersebut, maka kita akan melakukan pencopotan jabatan dari ketua kita dan kita akan mencari evaluasinya sehingga ke depannya setelah pencopotan itu kita seluruh dari anggota HIMA maka akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk para audiens dan paslon HIMA. Sekian kita telah menyelenggarakan rapat tahunan anggota pada hari Minggu. Saya harap para audiens dapat memilih pilihannya secara maksimal dan mempertimbangkannya. Kemudian selebihnya saya akan menyerahkan kepada MC untuk menjelaskan tata cara pengisian aplikasi voting. Pada MC dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Faris Akrom. Untuk itu acara akan kami ambil alih. Nadira, maaf, masih ke mute. Baik, terima kasih Altari. Acara selanjutnya ialah doa penutup sebelum kita menampilkan tata cara untuk voting. Selanjutnya, doa akan kembali dipimpin oleh Zulfan Baihaqi. Kepada Zulfan Baihaqi, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Marilah kita tutup acara ini. Alangkah baiknya dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن هذا إدبار ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض العيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zulfan Baihaqi. Berikut ini kami akan menunjukkan tata cara voting online Ketua Hima Seni Rupa periode 2021-2022. Halo teman-teman mahasiswa dan dosen seni rupa. Kami akan menunjukkan tata cara voting online Ketua Hima Seni Rupa periode 2021-2022. Pertama, buka link website yang telah kami kirim di WhatsApp atau chat Zoom. Kedua, baca peraturan voting yang telah tertera di deskripsi. Ketiga, mulai masukkan email, lalu nama lengkap Anda. Keempat, masukkan NIM atau NIP Anda yang valid. Apabila NIM yang dimasukkan tidak valid, maka Anda tidak dapat masuk ke form of voting. Untuk NIP dosen tidak dijadikan sebagai password. Kelima, untuk para mahasiswa yang menjadi pemilih harus memasukkan angkatan mereka. Pastikan untuk penulisan nama lengkap dan NIM atau NIP tidak ada kesalahan ya. Selanjutnya, pilih paslon pilihan Anda. Pastikan untuk mengisi form voting online hanya 1 kali ya. Dan jangan lupa menggunakan data yang valid. Apabila data yang masuk tidak valid, maka suaramu tidak akan terhitung. Baik, selanjutnya kami akan menyerahkan kembali kepada Muhammad Faris Akrom selaku pimpinan sidang untuk menutup rapat sidang. Kepada Muhammad Faris Akrom, kami persilahkan. Terima kasih untuk MC. Setelah MC menjelaskan tata cara pengisian aplikasi voting dan para paslon sudah menjabarkan visi misinya. Dengan demikian, rapat kali ini saya tutup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, voting online dimulai pada tanggal 31 Januari sampai 6 Februari 2020 ya. Gunakan hak pilih, pilih yang baik, dan pilih yang bersih. Suatu suara sangat berharga. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kini kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan pada acara hari ini akan membawa kebaikan bagi acara RTA 2021 dan Hima Seni Rupa lebih baik lagi ke depannya. Kami selaku MC mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya, Nadira, serta rekan saya, Syifa Altari, pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.